review. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak juga kebutuhan hidup yang dibutuhkan. Terkadang, gaji pokok pun juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi yang sudah berumah tangga. Ada banyak cara untuk menambah biaya kebutuhan hidup, mulai dari dengan pekerjaan sampingan hingga melakukan pinjaman. Salah satunya yaitu pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi di ponsel tanpa perlu adanya tatap muka. Cara ini tentunya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Namun, tentu saja ada efek negatif dari hal tersebut. Pinjaman online atau yang biasanya akrab dengan sebutan pinjol menawarkan proses yang cepat, tidak banyak memakan waktu, persyaratan pinjamannya pun mudah seperti hanya menggunakan KTP dan foto selfie. Jika ada permintaan pengajuan dokumen lain, itu hanya jika dibutuhkan. Dijual jika memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Dengan platform kecil, biasanya bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil paling minimum 5 juta rupiah di kredit tanpa anggunan. Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech menawarkan produk pinjaman online terpercaya. Fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tidak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Sejauh ini sudah sebanyak 3 kali meminjam dari pinjaman online. Untuk dananya sendiri yang saya gunakan itu untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak, seperti membayar tagihan dan lain-lain. Sejauh ini jumlah maksimal yang saya dapatkan itu berjumlah 3 juta, ya sekitar 3 juta. Untuk mengulur waktu sendiri, saya biasanya menggunakan alasan kalau saya sedang berada di luar kota, atau saya mengiming-imingi bahwa saya akan segera membayar hutang saya. Untuk bunganya sendiri tidak ya, bunganya tidak bertambah meskipun semakin lama saya membayarnya, tidak. Kalau tindakan yang paling ekstrim itu ya diancam sih, ya karena menurut saya ini sudah keterlaluan. Ya, saya diancam, bukan hanya saya tetapi juga orang-orang terdekat saya juga mendapatkan imbasnya. Tidak, saya tidak pernah memakai jasa peminjaman online, tetapi saya pernah menjadi korban pinjaman online. Saya pernah ditelepon dan diancam kalau mereka mau nyamperin saya ke rumah. Mungkin karena nomor saya ada di kontak HP orang yang minjem tersebut, jadi mereka mengancam saya. Dan ternyata nggak cuma saya aja, itu ada beberapa orang lagi yang diteror karena nomornya disimpan oleh si peminjam. Kurang lebih 3 bulan mereka neror saya dan mereka ngancam saya dan nyuruh saya juga untuk supaya si A ini membayar pinjaman online tersebut.
Saya sudah bilang ke mereka kalau saya ini dengan peminjam ini tidak terlalu kenal. Jadi hanya sebatas kenal aja gitu, maksud saya nggak terlalu dekat. Saya juga udah minta si peminjam ini untuk membayar hutangnya, tapi mungkin karena malu dia memblokir nomor saya. Saya juga sudah capek karena diteror, saya juga mengganti nomor, tapi si perusahaan peminjam online ini malah melacak nomor saya, dan saya tetap diteror. Saran saya, kalau misalnya nggak bisa mengganti, jangan pinjam ke peminjam online. Karena imbasnya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ke orang lain. Contohnya seperti saya yang tidak tahu apa-apa, tetapi tiba-tiba ditelepon oleh jasa peminjam online. Padahal kan saya nggak tahu apa-apa, dan kalau misalnya emang pengen minjem, ya nominalnya jangan terlalu besar. Karena takutnya tidak bisa membayar dan malah merugikan orang lain. Nah, saya sih baru beberapa bulan nih jadi deskol ini. Biasanya tuh kalau yang minjem itu yang udah punya KTP, jadi 17 tahun ke atas itu udah banyak yang minjem. Karena harus pakai KTP biasanya kalau minjem online gitu. Kalau buat yang nunggak sih biasanya ya setahun tuh paling cepet lah, paling cepet dia bayar. Biasanya ada sampai 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Kalau ditagih biasanya dia bilangnya nggak punya uang atau lagi kesusahan, lagi covid, jadinya bilangnya lagi kesusahan lah. Kalau kesulitan pas nagih itu jadi nomornya itu kan nggak selalu aktif semua ya, ada yang di blok, kita baru hubungi sekali langsung di blok gitu. Jadi kesulitannya yaitu dari nomor-nomor teleponnya itu banyak yang nggak prospek gitu, udah gitu sekalinya prospek bisa jadi kitanya langsung di blok sama dianya. Tindakannya kalau misalkan dia emang nggak bayar-bayar, bisa langsung diarahkan ke tim lapangan ya gitu. Jadi didatengin rumahnya gitu, ada tim lapangannya. Jadi kalau misalkan emang dia benar-benar udah nyolot banget, apa dia kasar gitu sama kita, atau benar-benar nggak ada itikat baik buat bayar, biasanya ya tim lapangan yang bakal ke rumah gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak ada itikat baik di chat atau di telepon, jadi kayak gitu. Jadi kita nanti juga ada SOP-nya, nggak asal-asalan tebar-bar atau nggak gimana-gimana gitu. Ya, saya sebenarnya sih juga udah cuman baru ya, saya cuman baru 2 bulan karena pandemi, terus juga kebetulan ada yang ngajakin, jadi ya saya cobain. Kesulitan sih enggak ya, karena kita rame-rame ya. Kalau sendiri mungkin sulitnya, cuma kalau rame-rame enggak lah ya. Orang rame-rame badannya juga pada gede, orang juga serem gitu badannya. Kalau jumlah sih paling banyak tuh karena saya masih baru ya, jadi yang enteng-enteng aja. Paling banyak tuh 25 juta lah, 25 ya. Itu waktu itu orang buat bisnis tuh 25 katanya. Untung bisa ya, bisa diajak kompromi dia gitu. Kalau kesulitan nih, paling sulit waktu itu ada TNI itu, dia cuma 5 juta hasilnya,
teman-temannya TNI ya kita nggak ngambil risiko lah. Buatnya meskipun kita rame juga kita juga nggak berani gitu. Pinjaman online juga menjadi salah satu wadah penipuan yang cukup berbahaya, karena sudah banyak jasa pinjaman online yang ilegal. Lalu, bagaimana cara menentukan pinjaman online tersebut resmi atau ilegal? Berikut penjelasan berdasarkan laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. Regulator atau pengawas. Perbedaan pertama bisa kita lihat dari poin. Jika pinjaman online ilegal tidak memiliki regulator khusus yang mengawasi kegiatan tersebut. Sedangkan pinjaman online resmi atau ilegal atau yang terdaftar di OJK berada dalam pengawasan lembaga tersebut dan lebih memperhatikan kelamaan pelanggan. Bunga dan denda. Pinjaman online ilegal biasanya akan menargetkan bunga dan denda yang besar dan tidak transparan. Sedangkan pinjaman online legal diwajibkan memberikan informasi tentang bunga dan denda maksimal yang digunakan. Kepatuhan terhadap peraturan. Pinjaman online ilegal biasanya tidak mematuhi peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pinjaman online yang legal, yang merupakan kebalikan dari pinjaman online ilegal, dengan mematuhi dan mengikuti peraturan yang ada. Pengurus. Bagi pinjaman online ilegal, pengurus tidak memiliki pengalaman yang harus dipenuhi dan tentu saja sangat berbeda dengan pinjaman online yang legal. Orang-orangnya pun harus terdaftar atau terizin oleh OJK dan memiliki pengalaman. Cara penagihan. Pada pinjaman online ilegal, penagihan biasanya dilakukan dengan kekerasan, sedangkan pinjaman online legal wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagihan yang dilakukan AFPI, Asosiasi Penyelenggara. Pinjaman online legal sama sekali tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Tentu saja, ini sangat berbeda dengan pinjaman online legal atau resmi. Lokasi kantor atau domisili. Lokasi pinjaman online ilegal biasanya sangat tidak jelas atau ditutup-tutupi. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk menghindar dari aparat hukum. Berbeda tentunya dengan pinjaman online resmi yang memiliki kantor yang jelas letaknya. Status penyelenggaraan. Pinjaman online ilegal tentunya memiliki status ilegal dan merupakan target dari Satgas Waspada Investasi atau SWI. Syarat pinjam-meminjam. Bagi pinjaman online ilegal, biasanya cenderung mudah, berbeda dengan resmi yang perlu mengetahui tujuan dari peminjam tersebut serta membutuhkan dokumen-dokumen. Pengaduan konsumen. Pinjaman online ilegal tidak akan menanggapi pengaduan dari pihak konsumen berbeda dengan pojok resmi yang menyediakan sarana pengaduan. Kompetisi. Tidak memiliki sertifikat apapun, berbeda dengan pojok resmi dengan karyawan-karyawan yang memiliki sertifikat yang ada di KA AFPI. Akses data pribadi. Pinjaman online ilegal pasti akan meminta semua data pribadi. Berbeda dengan legal yang hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Resiko bagi lender. Tentu saja pinjaman online ilegal memiliki resiko yang sangat tinggi, terutama resiko penyalahgunaan dana. Dan yang terakhir, ada keamanan nasional. Pinjaman online atau pinjol ilegal tidak patuh akan peraturan, sedangkan pinjaman online resmi pasti akan taat dengan peraturan. Kebutuhan tercukupi, namun kita harus tetap bijak dalam menggunakannya. Saya Arini Mutiara, melaporkan dari Depok, Jawa Barat.